Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 6 ID untuk mata kuliah perbankan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ramadanti SPDMM. Pada kali ini kami akan mendeskripsikan ataupun menyampaikan hasil analisis kami untuk kasus modus pencairan kredit Bank BRI dengan nilai 122 miliar menggunakan SPK fiktif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Panisa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Auliani Putri. Perkenalkan, nama saya Sawa Aliyah Kamila. Perkenalkan, nama saya Syakira Modesti Ratu Anggun. Selanjutnya, tentang kasus ataupun detail kasus yang akan kami angkat ataupun analisis pada hari ini akan dijelaskan oleh saudari Auliani Putri. Baiklah, kasus yang kami angkat adalah modus pencairan kredit Bank BRI pada tahun 2025 senilai sekitar 122 miliar rupiah dengan menggunakan SPK atau Surat Perintah Kerja Fiktif, yaitu dokumen proyek yang sebenarnya tidak ada, namun dibuat seolah-olah proyek tersebut nyata agar terlihat layak mendapatkan kredit. Kronologinya dimulai dari pembuatan atau penggunaan SPK palsu oleh pihak debitur yang diduga bekerja sama dengan oknum tertentu. Kemudian, dokumen tersebut dijadikan dasar pengajuan kredit modal kerja ke bank. Karena secara administrasi tampak valid, kredit disetujui dan dana dicairkan dalam jumlah yang besar. Tetapi karena proyeknya tidak benar-benar berjalan, maka tidak ada arus kas untuk membayar cicilan, sehingga kredit tersebut akhirnya menjadi kredit bermasalah dan masuk ke dalam kategori kredit macet. Selanjutnya, bagian analisis kelayakan kredit, kami menggunakan prinsip 5C dalam analisis kasus ini yang akan dijelaskan oleh saudari Sawah. Baik, untuk analisis kelayakan kredit dengan prinsip 5C ini terdapat dua. Yang pertama itu ada karakter, debitur atau direktur PT Dunia Pangan, Goshen dan kawan-kawan terbukti memiliki niat tidak baik karena menggunakan SPK fiktif yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama sebagai dasar pengajuan kredit, serta adanya dugaan kolusi dengan oknum internal bank atau Relation Manager BRI yang berinisial FHS yang tidak melakukan verifikasi dan diduga menerima aliran dana sekitar 800 juta rupiah. Lalu ada capacity, yang dimana kemampuan bayar tidak layak karena proyek yang dijadikan dasar pinjaman ternyata tidak nyata, sehingga tidak ada sumber pendapatan untuk melunasi kredit. Dan dana kredit justru dialihkan ke rekening lain untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan produktif. Selanjutnya, untuk analisis selanjutnya itu adalah di kapital ataupun modal. Untuk analisis kelayakan kredit di kasus ini, perusahaan penerima kredit diduga hanya perusahaan cangkang tanpa modal real ataupun modal aslinya. Dan perusahaan pun juga fiktif. Dengan pinjaman 122 miliar, tidak sebanding dengan ekuitas perusahaan. Dan juga tidak ada bukti aktivitas usaha ataupun laba yang kuat dari perusahaan debitur. Selanjutnya, ada kolateral ataupun anggunan. Bank seharusnya memiliki jaminan yang valid sebagai pengaman apabila debitur gagal bayar. Namun pada kasus ini, dasar pengajuan kredit menggunakan SPK fiktif sehingga jaminan berbasis proyek menjadi tidak memiliki nilai karena proyeknya tidak cukup ataupun tidak nyata. Akibatnya, ketika kredit macet, bank tidak memiliki anggunan yang cukup untuk menutup kerugian yang ada disebabkan oleh kasus ini, sehingga tidak ada piutang yang nyata. Aset yang disita pun seperti mobil mewah juga tidak sebanding dengan nilai kredit, sehingga tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi. Untuk kondisinya sendiri ataupun condition, aspek ini
Bank seharusnya menilai kondisi usaha dan memastikan proyek ini menjadi dasar kredit yang benar-benar ada. Dalam kasus ini, debitur mengklaim memiliki proyek dari beberapa kementerian yang seharusnya menjadi red flag karena proyek pemerintah dapat diverifikasi melalui sistem resmi. Namun, pihak bank diduga tidak melakukan due diligence ataupun konfirmasi langsung kepada kementerian terkait, sehingga kredit tetap disetujui meskipun kondisi proyek tidak jelas. Ini menunjukkan kegagalan bank dalam menilai prospek usaha dan kondisi nyata dari kegiatan bisnis debitur ataupun peminjam. Selanjutnya, analisis penyebab kasus akan dijelaskan oleh Saudari Shakira. Selanjutnya, untuk analisis penyebab kasus, dalam kasus ini, penyebab utama terjadinya kredit fiktif berawal dari modus pengajuan kredit menggunakan dokumen palsu. Nah, berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, para pelaku mengajukan kredit modal kerja dengan melampirkan 3 surat perintah kerja atau SPK yang mengatasnamakan 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Namun, penyidik menduga bahwa ketiga SPK tersebut tidak pernah ada atau bersifat fiktif. Meskipun dokumen tersebut tidak valid, Frankie Hasoloan Sientori atau FHS selaku Relation Manager di Bank Rakyat Indonesia tetap memproses dan mengusulkan pencairan kredit dan akhirnya disetujui. Sehingga dana kredit dicairkan sebesar 122 miliar. Setelah dana dicairkan, Maria Lastri Gultom menarik dana tersebut dan menyalurkan ke sejumlah rekening cangkang. Dari aliran tersebut, FHS diduga menerima bagian sekitar 800 juta. Pengajuan kredit ini berlangsung pada tahun 2023 hingga 2025. Dan saat ini, kredit tersebut telah berstatus macet. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjelasan utama kasus ini adalah fraud yang terorganisir, lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi bank, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal. Selanjutnya terdapat debitur atau pihak pemohon kredit di mana Maria Lastri Gultom atau MLG berperan menarik dana kredit dan menyalurkan ke rekening cangkang. Kedua yaitu ada Li Putri Nazara, LPN, selaku Direktur Utama PT Goshen Sejahtera Utama, mengajukan kredit dengan menggunakan dokumen SPK fiktif. Kemudian ada kementerian yang tercantum di namanya, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama yang namanya digunakan dalam SPK fiktif sebagai dasar dari pengajuan kredit. Selanjutnya itu ada pihak internal bank, yaitu Frankie Hasoloan Hianstori, Relation Manager Bank BRI, diduga memproses dan mengusulkan pencairan kredit tanpa verifikasi mendalam serta menerima aliran dana sekitar 800 juta. Yaitu selanjutnya ada aparat penegak hukum. Selanjutnya, untuk resiko yang terjadi akan dijelaskan oleh Saudari Auliani Putri dan juga Saudari Shakira. Karena proyeknya fiktif, tidak ada asas untuk bayar cicilan sehingga kredit masuk kategori. Yang kedua adalah resiko kerugian finansial, yaitu dana sudah dicairkan tetapi tidak kembali, ditambah jaminan tidak valid karena berbasis SPK palsu. Yang ketiga adalah resiko hukum, pelaku pidana karena pemalsuan dokumen, penyalahgunaan. Kedua itu ada risiko reputasi bank, citra bank BRI rusak sebagai lembaga yang seharusnya dipercaya masyarakat, dapat ragu menyimpan dana atau menggunakan layanan bank. Selanjutnya itu ada resiko stabilitas operasional. Meningkatnya kredit macet dapat mengganggu kesehatan keuangan dan operasional bank dalam jangka panjang. Selanjutnya, dari resiko yang terjadi, adapun penyelesaian kredit bermasalah untuk kasus ini akan dijelaskan oleh Saudara
Saudari Salwa. Baik, selanjutnya untuk penyelesaian kredit bermasalah, yang pertama itu ada penagihan dan investigasi internal, yang di mana bank melakukan audit dan pemeriksaan internal untuk menemukan kejanggalan proses persetujuan kredit. Lalu melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua itu ada penetapan tersangka. Kejaksaan menetapkan 3 tersangka utama, yaitu FHS, lalu ada MLG, dan juga ada LPN yang dimana masing-masing memiliki jabatan FHS sebagai Relation Manager BRI, lalu MLY sebagai Direktur PT Dunia Pangan Goshen atau PT Citra Karya Tobino, dan juga LPN sebagai Dirut atau Direktur Utama dari PT Goshen Sejahtera Utama. Yang ketiga itu ada restrukturasi yang tidak layak karena kredit berbasis dokumen palsu dan tidak ada itikat baik serta usaha nyata, maka restrukturisasi ini umumnya tidak dilakukan dan kredit langsung ditangani sebagai kredit macet. Selanjutnya, bank bisa melakukan penyitaan jaminan dan juga pemulihan kerugian, yaitu dengan dilakukannya pelacakan aset ataupun aset tracing dan penyitaan harta tersangka untuk memulihkan kerugian bank atau negara. Yang selanjutnya, jalur hukum, para pelaku diproses sesuai Undang-Undang Tipikor ataupun tidak pidana korupsi dengan ketentuan pidana perbankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mengupayakan pengembalian kerugian sekitar 122 miliar. Yang selanjutnya adalah audit dan perbaikan SOP kredit. Bank wajib memperketat verifikasi dokumen, memperbaiki sistem pengawasan, dan juga meningkatkan SOP kredit agar kasus serupa tidak akan terulang di masa depan. Selanjutnya, untuk analisis kami kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan kasus ini merupakan kasus pencairan kredit Bank BRI sebesar 122 miliar menggunakan SPK fiktif, sehingga menunjukkan bahwa proses pemberian kredit telah disalahgunakan melalui praktik fraud atau penipuan yang terorganisir. Analisis prinsip 5C yang kami gunakan untuk menganalisis ini membuktikan bahwa kredit ini seharusnya tidak layak disetujui karena debitur tidak memiliki integritas ataupun karakter, tidak memiliki kemampuan bayar yang jelas atau capacity, serta tidak didukung modal yang kuat atau kapital, anggunan yang valid, ataupun kolateral dengan kondisi usaha yang nyata, condition, sehingga kredit macet terjadi akibat lemahnya verifikasi dokumen, pengawasan internal yang tidak sejalan efektif, serta adanya keterlibatan pihak internal bank yang memproses dan mengusulkan pencairan kredit tanpa pemeriksaan mendalam. Dengan demikian, kami memutuskan bahwa kasus ini menjadi contoh penting bahwa kelalaian analisis kredit dan keterlibatan oknum internal dapat menimbulkan kerugian besar, sehingga diperlukannya penegakan hukum yang tegas, pemulihan aset, serta perbaikan SOP dan sistem pengawasan perbankan agar kejadian serupa tidak terulang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait analisis kami untuk kasus kredit macet yang studi kasus dengan BRI senilai 122 miliar dengan SPK fiktif. Maka kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Gak. Perlu ini untuk recording.